Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bizar Al-Ghifari dari IT 401. Sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman untuk UTS sistem jaringan mulai dari sesi 1 sampai dengan sesi ke-7. Untuk sesi ke-1 ini ada definisi jaringan, yaitu kumpulan perangkat seperti komputer, printer, dan perangkat lainnya yang dihubungkan bersama sehingga dapat berbagi sumber daya dan berkomunikasi satu sama lain. Untuk keuntungannya itu bisa berbagi sumber daya, juga manajemen terpusat, dan untuk jenis jaringannya, jaringan yang mencakup area geografis kecil ada local area network, ada yang secara luas itu wide area network, ada juga yang mencakup area kota atau daerah metropolitan, itu metropolitan area network. Untuk klasifikasi jaringan di bawah kontrol komputer itu ada jaringan terpusat, jaringan peer-to-peer, dan juga jaringan terdistribusi. Untuk di sesi 2 itu untuk menerapkan peraturan awal termasuk kata sandi, alamat IP, dan parameter gateway default pada switch dan perangkat endpoint. Di sistem operasinya itu ada shell, kernel, dan perangkat keras, yaitu komputer itu sendiri. Untuk UI-nya itu memfasilitasi interaksi menggunakan icon menu, dan jendela grafis. Dan untuk CLI-nya ini digunakan untuk mengontrol dan konfigurasi perangkat jaringan. Untuk akses Cisco iOS ini ada controller itu seperti UTTI atau Terraform, dan ada Telnet atau SSH. Untuk navigasi iOS-nya ini ada User Exit Mode, Privilege, Global Configuration Mode, Interface Configuration Mode. Untuk struktur perintahnya itu kata kunci dan argumen, menggunakan teks tebal untuk perintah dan miring untuk argumennya. Untuk pengaturan perangkat dasar, untuk nama perangkat diberikan setiap perangkat itu nama host yang unik, dan kata sandi itu gunakan kata sandi yang kuat dan tidak mudah untuk ditebak. Untuk alamat IP adalah cara utama untuk memungkinkan perangkat saling menghubungkan dan menjalin komunikasi yang di internet. Untuk konfigurasi alamat IP bisa secara manual, bisa juga secara otomatis. Nah, di sesi 3 ini tentang protokol jaringan adalah aturan yang memungkinkan perangkat untuk mengakses sumber daya jaringan lokal dan jarak jauh. Jadi, protokol ini memastikan komunikasinya itu dilakukan secara konsisten dan dapat diandalkan. Untuk elemen fundamental dalam komunikasi jaringan ini itu ada pengirim dan penerima dan saluran komunikasinya. Untuk protokol konfigurasinya itu ada message encoding, message formatting, message size, message timing, dan message delivery option. Untuk fungsi protokol jaringan itu mengatur berbagai fungsi seperti addressing, reliability, flow control, sequencing, error detection, application interface, untuk si komunikasi antara aplikasi jaringan. Nah, untuk suite protokol jaringan ini, kumpulan protokol berhubungan yang bekerja sama untuk mendukung komunikasi jaringan seperti TCP IP, OSI mode, dan OSI mode ini dikembangkan oleh ISO dan ITU untuk standarisasi komunikasi jaringan. Untuk organisasinya itu ada IETF, IETF, dan ISO yang memainkan peran penting dalam pengembangan dan promosi standar. Nah, untuk di sesi 4, layar fisik. Jadi, layar fisik ini bertanggung jawab untuk transmisi data melalui media jaringan. Ini melibatkan berbagai standar dan teknologi memastikan bahwa data dikirim dan diterima secara akurat. Layar fisik ini juga memiliki element utama yang diatur, yaitu encoding, signaling, dan komponen fisiknya. Lalu di sini juga ada kabel tebal dan seluruh layar fisiknya tadi. Itu ada jenis TV, koaksial. Lalu ada juga kabel fiber optik,
yang ada dua mode, ada yang single mode, ada yang di mode fiber. Ada juga media dekabel. Jadi mereka tuh menggunakan frekuensi radio atau untuk mendeteksi datanya. Contohnya itu ada WiFi, Bluetooth, ada WiFi juga. Untuk di sesi kelima, IP address versi 4 ada pendahuluannya seperti ditentukan oleh hasil peneliti, terus juga ada struktur IPv4-nya, UMTM, traffic flag, type address, sama penerapan IP address-nya. Nah, untuk subnetting ini budaya itu untuk mengurangi lalu lintas jaringan dan meningkatkan kinerja jaringan serta membedakan kebijakan keamanannya. Untuk pembentukan subnet ini didasarkan pada nilai jaringan atau nilai ausil. Di sesi 6 ini untuk konsep dasar Ethernet, Ethernet adalah protokol jaringan yang bekerja pada standar alim dan basic dari model OSI. Kemudian Ethernet biasanya kita gunakan oleh local area network, lalu ada konsep dasar switch yang berfungsi perangkat-perangkat jaringan, terus juga ada IRT table, pemetakan lantai. Nah, untuk media jaringan ini seperti sesi sebelumnya, ada media tembaga, itu kabel UTP, STP koaksial, untuk serat optik, ada fiber optik, dan gelombang itu ada wireless. Nah, Ethernet ini juga menggunakan alamat MAC. Jadi jenis trafficnya itu ada unicast, multicast, dan microcast. Untuk switch ini ada unmanaged system sama managed system. Jadi kalau unmanaged itu paket datanya ada keperluan tanpa mengganti konfigurasi. Kalau untuk manage dia dikonfigurasi terlebih dahulu dan atau melalui IP-nya. Untuk modul operatif switch itu ada collision domain, full duplex, dan half duplex. Untuk konfigurasi jaringan dari kabel untuk switch sendiri itu prosesnya penting untuk menentukan perangkat kabel. Jadi di sesi ini tuh fokus utamanya memahami spesifikasi perangkat, topologi jaringan, dan perangkat instalasi jaringan yang kabel seperti spesifikasi jaringannya, terus standar, wireless band, lebar channel frekuensi channelnya, regulasi frekuensi, topologi jaringan, sampai keamanan jaringan jaring kabel. Bahkan ada peletakan perangkat, lalu ada sampai dengan instalasi jaringan seperti apa, sampai mode interface wireless standar mikrotik. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.